Kalau ada penyimpangan di kalangan NU, yang efektif itu adalah ulama NU yang langsung menasihati. Karena kalau nanti di luar, dari Muhammadiyah atau dari Salafi dianggap nyinyir gitu. Dan itu benar. Kalau misalnya si fulan si ani mengatakan di NU itu kadang ada pembiaran, yang harusnya menasihati itu efektif adalah kiai-kiai NU. Itu betul, harusnya begitu. Karena kalau dari kelompoknya sendiri biasanya cenderung murid itu mendengar gitu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ulama-ulama NU juga melakukan itu, walaupun mungkin tidak maksimal ya. NU juga menasihati beberapa orang-orang NU yang keblinger, yang mungkin sholawatan sambil joget-jogetan tuh ada jelas nasihatnya. Tapi apakah efektif atau tidak itu permasalahan lain. Di Muhammadiyah saya rasa juga ketika ada penyimpangan beberapa oknum-oknum dai Muhammadiyah misalnya atau jemaah Muhammadiyah yang menasihati adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu jelas. Harusnya hal yang sama dilakukan oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Terus gimana gitu? Apa namanya? Kalau ada yang ngajakin antum diskusi, saya kan pernah tahunya Ustadz ada diskusi mengenai Abu Hurairah kalau nggak salah. Dan antum hadapin dengan diskusi ilmiah. Gitu. Alhamdulillah kemudian tercerahkan gitu. Dan ternyata bahwa ungkapan jangan diladenin ternyata ada beberapa hal yang antum bilang tadi bahwa harus diladenin. Ada yang harus diladenin. Jika mereka punya pengaruh gitu. Ada pengaruh. Iya, dan kan sebagian pihak ini ada yang mengatakan wah jidal atau debat itu tidak ada manfaatnya. Kemudian membawa beberapa dalil yang menunjukkan bahwa debat, diskusi ilmiah itu dilarang dalam hadis. Nah, ini gagal pahamnya sangat fatal, Mas. Karena mereka itu kadang mengambil dari terjemahan, misalnya mendebat. Hadis Nabi SAW yang melarang debat itu bukan jidal yang dilarang, tapi apa? Khusumah. Khusumah itu ngengkel, sudah tahu kebenaran tapi tetap kemudian debat kusir. Debat kusir tepatnya. Nah, sekarang kita nggak usah susah-susah nyari dalil perintah berdebat. Jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik dan kebijaksanaan. Dan debatlah manusia itu. Nah, jidal ada perintah dan debat manusia itu. Ada perintah berdebat, walaupun Allah kemudian memberikan pesan hendaklah dengan cara-cara terbaik. Tapi kan secara hukum ada. Ini ada mekanismenya ya. Ada mekanismenya. Terus yang kedua, praktek dari para ulama-ulama kita. Di antara cara mempertahankan agama ini adalah dengan diskusi ilmiah. Kan dari data itu harus diuji, Mas. Ya kan? Kita mengatakan data kita valid. Yang uji siapa? Data ente. Ayo sini kita uji. Nah, sama ulama agama kita ini Masya Allah agama data. Sehingga kita lihat perdebatan atau debat ilmiah itu selalu jarang yang bisa mengalahkan para debater muslim kan. Dulu sampai hari ini. Bahkan hari ini seperti Dr. Zakir Naik, terus kemudian yang sebelumnya itu Ahmad Dedat, itu nyaris nggak ada obat gitu ya. Nah, kalau kemudian hari ini kita ingin mempertahankan sunnah, mempertahankan kebenaran, terus kemudian anti debat, sunnah mana yang Anda pertahankan? Data mana yang Anda menganggap data valid itu versi Anda. Lalu apa bedanya Anda dengan kelompok-kelompok menyimpang? Nah, sehingga jelas bahwa mengatakan debat itu tidak syar'i gitu, tidak boleh dengan alasan tidak ada dalilnya, itu tidak berdasar sama sekali. Bahkan saya siap diskusi misalnya debat untuk mempertahankan debat gitu ya. Jadi membuktikan kalau debat itu adalah Islam. Iya, boleh. Itu saya siap. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mereka juga kadang beralasan nggak ada manfaatnya debat dengan ahlu bid'ah gitu kan. Karena kita ini dianggap ahlu bid'ah, ahlu subat, nggak ada gunanya. Nah, terus bagaimana Anda mempertahankan sunnah kalau tidak mau mendebat ahlu bid'ah? Sedangkan ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i itu dijuluki Nasirus Sunnah, penolongnya sunnah. Apakah beliau itu disebut Nasirus Sunnah karena beliau rajin sholat malam atau kemudian kuar-kuar cuma bicara sunnah? Enggak. Beliau itu mendebat kaum-kaum yang mencoba menjatuhkan otoritas hadis. Jadi di zaman Imam Syafi'i itu ada kecenderungan orang menolak hadis, Mas. Karena hadis itu kan banyak yang palsu, ada hadis-hadis palsu. Sehingga karena itu ya sudah sekalian hadisnya nggak usah dipakai, daripada capek ruwet memilah barang asli dari barang palsu kan gitu proses hadis itu kan. Ruwet sekali, lebih baik kita pakai Al-Quran saja. Bangkitlah orang seperti Imam Syafi'i mendebat membantah mereka. Terus kita yang ikuti sunnah siapa yang kita ikuti kalau sunnahnya Imam Syafi'i tidak kita ikuti? Padahal beliau adalah imam ahlu sunnah. Nah, sehingga nggak sama sekali ngawur. Oh, saya tidak mau berdebat karena alasannya
dia ahli syubhat. Justru ini kesempatan Anda membuktikan kalau Anda di atas sunnah, yang Anda lawan adalah orang ahli syubhat. Ya, tolong diluruskan. Diluruskan. Nah, ini debat ilmiah. Mungkin ada beberapa hal saat menolak ketika kita berdebat itu, kalau untuk mencari kebenaran, tentunya juga didasari dengan rasa legowo dengan apapun yang hasilnya nanti. Betul. Dan kemudian diterima dengan lapang dada jika kita ternyata datanya kurang lengkap. Benar. Gitu. Tapi kita tetap juga bawa data kita yakin ini benar. Terbuka gitu untuk mendapat masukan gitu. Seperti perkataan Imam Syafi'i kan, beliau mengatakan bahwa saya itu meyakini benar, tetapi bisa jadi pendapat orang lain adalah yang benar. Tetapi dan orang lain salah, tetapi bisa jadi saya yang salah. Artinya Imam Syafi'i saja dengan seyakin itu, dengan keilmuannya masih membuka peluang beliau bisa jadi salah. Dalam kalimat yang lain beliau bahkan mengatakan, aku berharap kebenaran itu bukan keluar dari lisanku, tapi keluar dari lisan lawan debatku. Ya, saking berhati-hatinya ya. Ya, artinya yang dicari memang kebenaran dan tidak peduli kebenaran itu mau datang dari saya atau dari pihak lawan, yang penting kebenaran itu saya ambil. Bahkan kalau beliau bahasanya dalam diskusi itu boleh milih kebenaran ada di mana nih? Di saya atau di dia? Enggak, di dia aja. Supaya saya tahu ini kebenaran dan saya ikuti. Dari mana tahu kebenaran? Setelah proses validasi data. Kan data itu diuji dengan data pembanding. Setelah ternyata data ini valid. Imam Syafi'i berharap data yang valid itu datang dari lawan. Segitu besarnya hatinya ya. Ya. Nah, itu kan upaya kami, Mas, dalam diskusi itu biasanya saya itu sebelum diskusi untuk membedakan antara yang debat kusir dengan mencari kebenaran itu, saya akan minta referensinya lawan debat saya. Itu saya minta. Nah, beliau akan mengirimkan kitab-kitab yang beliau pakai, rujukan. Saya juga akan mengirimkan kitab-kitab yang saya miliki. Kalau dulu itu diskusi saya begitu, betul-betul kami kirim kitabnya. Kalau sekarang kan nggak perlu, sekarang tinggal nama kitabnya. Tercari lagi. Nanti bisa pakai bisa pakai Maktabah Syamilah atau pakai PDF. Gitu. Sekarang sudah nggak perlu gitu. Nah, tempo hari pihak ini yang nyinyirin pejuang sudah oke, kita dari tim admin sudah oke, sudah komunikasi. Kita mau masuk ke tahap kedua. Kami minta data Anda dan kami akan kirimkan data kami. Apa komentar dia? Ngapain masih minta data ke kami? Masih ada bukti percakapan dengan admin kami. Berarti dia itu nggak tahu, nggak tahu adab dalam berini dong. Nggak, kata dia ke kami, lo ngapain Syahrin Thorik itu minta data kami? Tonton aja video-video saya. Jadi saya kalau mau debat sama dia, suruh nonton video dia, semua yang bicara tentang pejuang Palestina, dan itu dianggap data. Berarti dia kan nggak tahu data itu apa. Data itu kan saya minta Anda dapat mungkin, saya ini ada kitab ini gitu kan. Harapan saya begitu. Kitab ini ada di sini. Kemudian ini ada fatwa ulama ini. Nanti tinggal saya siapkan konternya. Terus saya kirimkan kitab-kitab saya ke beliau pelajari. Nanti ketika ketemu di meja diskusi kan sudah enak. Beliau sudah tahu amunisi saya sudah tahu amunisi beliau. Debat kita terarah karena kita sudah saling jawab debat data ilmiah. Masyarakat tercerahkan. Karena yang saya inginkan begitu. Begitu diajak ngadu data, apa alasannya? Berarti dia nggak tahu saya. Dia ngomong ke saya, udah kalau gitu nggak ada gunanya ngelayani orang yang tidak tahu tentang saya. Akhirnya saya katakan ke admin, orang ini berarti nggak tahu data itu apa. Berarti nggak paham yang dimaksud untuk cari kebenaran. Belakangan saya dikirimin sama teman-teman, Ustadz, dia itu nggak ngerti bahasa Arab. Dia itu kan ini, dan bukan nggak ngerti bahasa Arab, menganggap bahwa belajar agama basic seperti bahasa Arab, mungkin kaidah-kaidah dasar, kaidah fikih, qawaid fikih, itu nganggap nggak penting, langsung dari terjemahan. Baru saya ya pantas. Buang waktu nggak jadinya. Saya malah ngerasa tapi saya masih tetap berharap, Mas, beliau karena saya itu masih husnudzon sampai detik ini. Walaupun Ustadz Husain Gaza, Ustadz yang lain nyampaikan ini orang ini sudah bahkan menyebut hubud zuhur gitu. Ini bukan bahasa Ustadz ya. Tapi udah nganggap kalau mereka ini udah gak benar niatnya. Kalau saya masih sampai detik ini saya berusaha husnudzon kepada setiap muslim. Dia salah ngaji, dia salah data. Makanya saya tetap ingin meluruskan. Kenapa nggak? Ya saya juga bingung ya. Kenapa nggak ada yang menasehati? Misalnya pun beliau berada di satu pengajian tertentu misalnya. Betul. Apa nggak ada ulama yang menasehatinya? Entah dalam sisi silent atau terbuka gitu. Karena udah pasti ini akan menyebar ke di lingkungan pengajian beliau. Ada yang pasti juga pro kontra isinya juga. Ada juga banyak yang nggak sepaham dengan itu kan gitu. Ini jadi bumerang sih sebenarnya. Saya juga mengenal teman saya juga banyak yang dari pengajian seperti beliau gitu dan baik-baik orangnya. Terus kemudian nggak reaktif dengan
perdebatan seperti ini kan ini jatuhnya kontraproduktif ya, untuk apa umat gitu. Benar. Sama-sama syahadat yang diserang-serang, Betul. yang diserang maunya nggak pernah beliau menyerang yang beda akidah, kemudian mengajak kemaksiatan itu nggak pernah. Yang diserang pokoknya syahadat tapi beda pengajian, dicari kesalahan masing-masing, diguntingin, dieditin, dicari intinya sampai pernah ada yang dikritik gak tahu videonya panjangnya salah. Banyak hal yang saya menyayangkan hal itu. Iya. Dan masalah apa ada atau tidak yang menasihati, saya masih juga usuludon pasti ada dari ustadz beliau itu yang menasihati itu ada. Cuma mungkin cara menasihatinya dengan cara tertutup. Nah ini yang keliru gitu. Kenapa? Karena ketika kesalahan itu dilakukan secara terbuka, maka nasihatnya juga harus secara terbuka. Itu kaidah yang saya rasa siapapun yang belajar basic agama akan tahu, terutama ustadz-ustadz kita, ya kita sebut Ustadz Khalid Basalama atau mungkin Ustadz Ustadz Reza, Ustadz Firanda, hafidhahumullah taala, itu harusnya secara terbuka menyatakan nasihatnya. Dan saya lihat memang ada yang menasihati seperti Ustadz Abdullah Tuasikal itu dengan tegasnya menyatakan nasihat kritikannya. Tapi ya sekelas beliau itu masih saya lihat dianggap bukan bagian daripada gurunya, itu pun malah dinyinyirin kan, sampai kemudian beliau Ustadz Abdullah itu ya kayaknya memblokir gitu. Tapi saya rasa nasihat itu ada, cuma tidak efektif. Yang saya rasa efektif ini adalah yang diustadkan secara langsung gitu, langsung nyampaikan Anda keliru di sini, atau sekaligus kalau tidak, apalagi nanti dianggap oh ini masih benar gitu kan, sekalian aja diskusi dengan kita. Saya itu jujur Mas, kemarin kan dinyinyirin sama beberapa, kenapa kok silaturahimnya setiap pengajian itu hanya kepada ustadz dari kelompok tertentu. Misalnya, saya kan kalau pengajian dimanapun, saya akan datangi ulama-ulamanya. Dan saya yang bisa temui kan biasanya bukan dari teman-teman yang dimaksud gitu. Ya Ustadz Felix lah, Ustadz Hanan lah, teman-teman dari NU. Karena jujur, saya itu bukan tidak mau, kami sudah menghubungi berkali-kali dan itu tidak dijawab. Itu tidak sama sekali direspon. Kenapa? Ya kami maklum, karena memang di kalangan tertentu itu dianggap ketika nanti mau bertemu dengan AST, apalagi bahasa sebagian ustadz kita, kalau ketemu dengan kami itu dianggap duduk dengan ahli syubhat, ahli bid'ah, dan itu nanti ditahdzir sama murid-muridnya, dan kita ngerti itu, sehingga ketika beliau tidak mau itu ya kita paham aja. Tapi logika dasarnya gini Mas, apakah kami ini lebih jahat daripada non muslim? Loh mereka itu kami perhatikan mau duduk kok dengan non muslim kan, bahkan dinasihati gitu kan, dikunjungi beberapa artis-artis yang non muslim. Apakah kami itu lebih buruk daripada orang di luar Islam? Sejahat-jahatnya kami dalam bayangan mereka, harusnya mereka husnudzon bahwa kami tetap muslim. Minimal itu aja lah. Kenapa dengan muslim ketika duduk bersama berdiskusi dianggap bahwa itu sebuah kejahatan? Apalagi bawa istilah atuyur ala amsalihat taqo. Burung itu hanya hinggap dengan yang sejenisnya. Jadi dianggap nih kalau Mas Ari misalnya suatu kesempatan foto dengan siapa kebetulan gitu, terus di foto itu ada, dianggap bahwa itu pasti burung satu jenis gitu. Tapi jujur ya, maksudnya kalau menurut saya saya juga dari nama-nama yang antum sebutkan tadi, saya juga hormat dengan mereka juga gitu. Kemudian juga saya juga mengambil ilmu juga dari mereka juga. Berapa kali juga saya sempat ketemu mereka baik-baik aja gitu menurut saya. Dan makanya mungkin ada beberapa mungkin konten creator yang memperkeruh keadaan suasananya. Jadi banyak yang jadi suuzon dengan para guru-gurunya begitu. Dianggap sebagai pembiaran gitu kan, atau jangan-jangan bagian daripada satu frekuensi dengan guru. Padahal saya yakin tidak seperti itu. Saya yakin juga ustadz-ustadz tadi yang kita sebutkan namanya tidak setuju dengan perilakunya. Tapi ya itu tadi, harusnya kan yang lebih efektif untuk membungkam itu adalah beliau-beliau kan. Sama kalau ada penyimpangan di kalangan NU, yang efektif itu adalah ulama NU yang langsung menasihati. Karena kalau nanti di luar, dari Muhammadiyah atau dari Salafi dianggap nyinyir gitu. Dan itu benar. Kalau misalnya si fulan si Ani mengatakan di NU itu kadang ada pembiaran, yang harusnya menasihati itu efektif adalah kiai-kiai NU. Itu betul, harusnya begitu. Karena kalau dari kelompoknya sendiri biasanya cenderung murid itu mendengar gitu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ulama-ulama NU juga melakukan itu, walaupun mungkin tidak maksimal ya. NU juga menasihati beberapa orang-orang NU yang keblinger, yang mungkin sholawatan sambil joget-jogetan itu ada jelas nasihatnya. Tapi apakah efektif atau tidak itu permasalahan lain. Di Muhammadiyah saya rasa juga ketika ada penyimpangan beberapa oknum-oknum dai Muhammadiyah misalnya atau jemaah Muhammadiyah yang menasihati adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu jelas. Nah, harusnya hal yang sama dilakukan oleh
teman-teman dari kelompok yang lain. Ketika apalagi mereka ini mencitrakan sebagai kelompok yang lebih dekat kepada sunnah, mengamalkan tuntunan Quran dan sunnah sebagai harusnya menjadi garda terdepan dalam mengamalkan ini. Begitu ada perilaku dari kelompok mereka yang yang sudah offset gitu ya, maka ustadz-ustadznya harus terbuka. Harus menyampaikan turun tangan justru. Turun tangan, dan itu bukan ranahnya sembunyi-sembunyi lagi, apalagi sampai 2 mata atau 4 mata itu. Hanya 4 mata itu harus terbuka. Ke penyimpangan yang terbuka harus terbuka, dan ini saya rasa itu sudah masuk kemunkaran loh Mas. Artinya pembiaran ini. Kenapa? Karena yang dikomentari mujahidin. Dan tadi sudah kita sebutkan alasannya. Sehingga ketika ustadz-ustadz dari kelompok tertentu itu membiarkan, kita nggak nyebut kelompok mana dari yang, karena ternyata yang nyinyir ini ya ada dari kelompok liberal juga yang bahkan ngangkat terbaru ini yang mengatakan umat Islam di Indonesia gitu kan, tidak damai dan sebagainya. Itu ada tokoh dari kalangan yang bukan dari kelompok yang sedang kita bicarakan misalnya, dari berbagai macam. Itu harusnya yang terdepan dalam mengkoreksi mereka. Iya ya, ketika kemudian jadi ada netralisirnya juga gitu. Dan lebih efektif. Efektif. Karena masalah kita hari ini Mas, itu jujur kita itu umat Islam sedang terkotak-kotak. Kita itu ada gap satu sama lain. Dan sebenarnya tujuan awalnya bagus. Misalnya nih, ada organisasi Muhammadiyah, ada NU dan lain seterusnya. Kan namanya organisasi ada pagar. Supaya apa? Tidak ada gangguan dari luar. Tujuan pagar itu kan bagus. Tapi pagar ini kemudian dibangun dengan cara yang lebay. Di tembok tinggi yang bahkan untuk kita ini mau ke tetangga sebelah aja itu harus ketuk gerbang dibuka sampai sekian menit. Pokoknya seperti itulah. Kita itu mau ke Muhammadiyah harus melewati tembok yang tinggi, yang mau ke NU juga begitu. Sehingga ya itu tadi, pagar yang tadinya untuk menjaga, untuk memberikan kemanfaatan, hari ini justru efektif membuat jarak di antara kita. Itu analogi yang saya buat. Kalau saya mungkin lebih ke gini Sat. Kita kadang-kadang lebih fanatik dengan kendaraan dibanding tujuan kadang-kadang. Jadi misalnya sama-sama nih kita mau ke Monas, jadi seberapa kali mungkin ada analogi itu ya. Satu lewat Kuningan, satu lewat Sudirman. Kalau nggak sama-sama lewat Sudirman, kafir dia atau salah dia. Minimal salah dikatakan. Maksudnya nanti juga akan ketemu di Monas kok. Mungkin caranya beda gitu, atau juga mungkin referensi yang diambil beda dari gurunya masing-masing gitu. Padahal akan ketemu nanti menuju Monas, akan ketemu bareng di sana, tapi selama beda kendaraan maka sudah salah. Sudah dianggap bermasalah. Dan analoginya malah bisa lebih kompleks dari itu Mas. Kendaraan itu kan bukan cuma mobil. Ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Apalagi kita bicara kalau kita mau bepergian, itu kita tidak efektif kalau fanatik hanya dengan jenis satu kendaraan. Bisa jadi mobil itu efektif mengantarkan kalau kita cuma bepergian, antum misalnya mau pergi ke Bogor, itu kan ya naik mobil, naik motor cukup, ya kan? Tapi masa iya Anda mau pergi ke Kalimantan Timur, silaturahim ke saya, pakai mobil? Ini kapan rencananya nih? Boleh juga. Itu kan nggak mungkin bawa mobil, mentang-mentang karena saya ini biasa kemana-mana bawa mobil. Anda harus tahu bahwa di satu kondisi Anda harus bersedia menggunakan tadi itu transportasi model lain. Nah, tapi alangkah tidak efektifnya kalau kita cuma mau pergi kemana gitu kan, kita mau ke kota sebelah naik pesawat kan nggak ini. Saya katakan begini, kalau kita lihat karakteristiknya organisasi yang ada yang cenderung dia itu organisasi yang mirip mobil, mirip pesawat, ada mirip kapal laut, ada mungkin motor. Yang artinya setiap organisasi Islam itu mau sebesar apapun dia ada khususiatnya, ada karakter yang ini cocoknya begini kan gitu kan. Nah, alangkah kerennya kalau kita tuh bersinergi. Karena mustahil NU misalnya punya kendaraan dari kendaraan darat, laut, udara dengan apa? Kalau toh ada, nggak mungkin dengan kualitas yang semuanya mumpuni. Ya, pasti ada mungkin yang darat bagus, udara agak kurang, mungkin laut. Nah, alangkah enaknya kita ketika kita, masya Allah, ketika kita bicara tentang kepesantrenan, dunia ilmu, kita bersinergi dengan teman-teman NU. Karena mereka ini punya garapan dakwah yang memang di situ kan, pesantren mereka dan sebagainya. Begitu kita bicara tentang bagaimana ekonomi umat, bagaimana dakwah dalam skala yang lebih serius, kita menggunakan kendaraan Muhammadiyah. Kemudian ketika kita tadi itu kalau ring-ring dakwah bahkan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di tabligh dan sebagainya. Kan enak Mas. Ya kan? Kita akhirnya nggak lagi meributkan masalah kendaraan. Yang urusannya sepele sebenarnya. Yang kita ributin ya mungkin yang lain udah ngomongin bagaimana caranya teknologi ke bulan apa segala macam gitu. Kita masih ributan di hal yang sesuatu yang
sifatnya receh gitu. Kalau ngomongin di zaman Nabi ya, ini kayak mungkin udah kayak apa kontraproduktif saya bilang tadi tuh. Sekarang ini kenapa ya perpecahan ini selalu ada oknumnya, ada pemainnya gitu ya. Padahal kalau saya mungkin ngelihat ada orang bisa menikah dengan yang beda warga, misalnya orang Indonesia nikah sama bule, bulenya Muslim misalnya, gitu kan. Semuanya beda kecuali kesamaannya satu akidah nih. Jadi kesamaannya sedikit, perbedaannya banyak, tapi bisa jalan bareng. Sekarang kita persamaannya banyak loh, Zat. Iya. Bedanya perkara furu yang sedikit yang udah selesai di kalangan imam jabat dulu. Iya, betul. Kayaknya digesek itu aja gitu. Iya. Ini seperti halnya di zaman kalau nggak salah itu idenya atau siasahnya dulu Lawrence of Arabia, gimana kita sesama Muslim dicari gesekannya supaya nggak kompak gitu, Zat. Dan pemainnya ternyata ada-ada aja begitu. Padahal kita kan bisa nongkrong bareng, duduk bareng, ya udah sepakat untuk yang nggak sepakat lah. Kita diskusi dengan hal-hal yang sama, yang sepakat. Yuk, apa yang bisa kita kerjain bareng yuk gitu. Ibaratnya nggak capek gitu untuk ribut mulu begitu misalnya. Nah, makanya itu Mas, di antara upaya kecil yang saya upayakan hari ini adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan lintas kelompok umat Islam. Ya, saya lihat itu karena masalah kita hari ini bukan kita nggak perlu buat pagar baru. Ya. Yang kita butuhkan adalah jembatan yang menghubungkan antara kita dengan kita. Yang kita butuhkan hari ini bukan pintu baru, tetapi yang kita butuhkan ada jendela yang bisa kita berkomunikasi. Karena masalah itu kadang menjadi runyam ketika kita tidak terhubung, tidak ada silaturahim yang nyata, sehingga kita saling curiga. Kecurigaan itu kemudian dibumbuin dengan bisikan-bisikan setan. Makanya sebagian ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Hazm itu mengatakan dalam sebuah nasihat beliau terkenal, saya tadi sudah sempat catat, itu unik nasihat beliau. Beliau mengatakan manfaat kopi darat. Beliau mengatakan al-liqa'u yadhhabu bis-sakhaim, fa kana nadharul ain bil ain, fa nadharul ain ilal ain yuslihul qulub. Beliau mengatakan bahwa bertemunya seseorang dengan saudaranya muslim yang lain itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit, menghilangkan sengketa dan sebagainya. Kenapa? Karena mata yang ketemu dengan mata itu akan memperbaiki hati. Ya, jadi sebenarnya ngopi itu tuntunan ulama. Ayo, makanya kalau ada masalah itu jangan sambung enggak kan selesai. Duduk ketemu. Ya dalam bahasa lainnya diskusi kan gitu ya. Nah, itu yang saya upayakan sama teman-teman. Kenapa? Karena memang dalam agama kita ini yang usul lebih kuat daripada yang furu. Coba sekarang Mas, secara umum agama kita kan dibagi menjadi dua. Ada bab akidah, ada bab ibadah. Ya kan? Kalau bab ibadah, iyalah ibadah ini dalam Islam gimana tidak banyak cabangnya. Lowong ibadah itu dari perkara yang kecil di kamar mandi sampai ngatur negara itu ibadah dalam Islam kan. Maka wajar kalau banyak cabang-cabangnya. Tapi kalau bicara akidah itu kan banyak pokoknya, cabangnya sedikit. Artinya kita itu diikat oleh banyak kesamaan. Ya, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, Al-Quran. Makanya kitab akidah nggak ada yang tebel Mas. Kita tuh ngaji akidah sehari selesai bisa. Artinya apa? Untuk memahami bahwa dia saudara kita nggak butuh waktu lama. Sedetik itu juga kita bisa tahu dia sama dengan saya. Cukup dengan syahadat aja udah tahu. Dengan syahadat, artinya dengan pokok-pokok keimanan yang ada lah. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya kenapa sampai terjadi hal yang seperti kita saksikan hari ini, perpecahan ada di mana-mana yang menyebabkan kita lemah? Ya sebabnya dua sebenarnya Mas. Kita itu kenapa bertikai? Itu karena sebab tidak memahami dua hal. Pertama, tidak memahami beda pendapat sama beda pendapatan. Ya, jadi kalau beda pendapat masih enak, beda pendapat dijelaskan. Tapi kalau sudah beda pendapatan, nah ini memang agak sudah kaitannya banyak hal gitu ya, kepentingan, hasad, iri dengki, kemudian kebencian dan sebagainya. Nah, untuk bisa, kan namanya penyakit itu harus diobati sesuai dengan penyakitnya. Makanya kita perlukan diagnosa. Kita ini ada masalah nih, ini masalah ukhuwah. Ini beda pendapat atau beda pendapatan sih? Beda, kita duduk sama diskusi. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan, oh kita cuma beda pendapat. Selesai itu. Akan selesai baik pendapat kita berfusi, menyatu, atau kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi yang repot itu kalau sudah beda pendapatan. Nah, untuk bisa menentukan itu, dan jelas pasti ada kan. Ada mereka yang mengaku muslim, dari kelompok sekuler, dari kelompok liberal, dari yang dompleng di tubuh umat Islam, kelompok radikal, yang mereka ini benalu, harus kita keluarkan. Tapi jangan sampai kemudian kita keluarkan saudara kita sendiri hanya gara-gara kita nggak memahami kondisi kan. Makanya kita perlu duduk bareng dulu. Kita mana nih?
Setelah itu kita mengetahui kan, oh iya ternyata selama ini kita ini cuma diadu saja. Nah, semangat untuk mau duduk bareng itu harus sudah mulai digerakkan. Kenapa? Kita belajar dari sejarah. Al-Imam Al-Ghazali ketika jatuhnya Baitul Maqdis, makanya kita ini kalau mau berguru kebangkitan merebut kembali Baitul Maqdis, cukup berguru kepada generasi kita saat merebut Baitul Maqdis dari tentara salib. Itu Imam Al-Ghazali kan nyampaikan, ayo kita jihad ini, bebaskan Al-Aqsa. Nggak ada yang mau, Mas. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali keliling negeri. Bahkan beliau kala itu sudah hidup mapan. Beliau itu sudah menjadi rektor salah satu universitas di Damaskus. Dan gaji beliau itu diperkirakan sekitar 2.000 dinar. Kalikan 5 juta berapa, Mas? 5 kali 2? 100 juta. Miliar. 100 juta atau 100? 5.000 dinar kali 5 juta. Oh, miliar. 200 miliar gaji beliau itu. Itu ditinggalkan. 200 miliar ditinggalkan demi untuk menyadarkan umat. Beliau keliling, datangi ulama-ulama, datangi umat di seluruh penjuru demi untuk apa? Menyatukan dulu. Makanya beliau kemudian menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sebenarnya genrenya kitab kebangkitan, kitab pergerakan. Tapi hari ini seperti diselewengkan sebenarnya menjadi kitab tasawuf atau kitab zuhud. Ya nggak salah sih, tapi nggak tepat aja gitu. Makanya kemudian nanti dilanjutkan perjuangannya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurikulum yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini digunakan untuk membangun santri-santri yang nanti jadi prajurit-prajuritnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita lihat tahapan perjuangan itu tahapan keliling, tahapan persatuan, kemudian baru tahapan politik, bisa dikatakan begitu politik, baru kemudian militer itu di ujung. Dan nggak mungkin kita punya kekuatan politik atau militer tanpa ada kekuatan ukhuwah yang dijalin oleh generasi Imam Al-Ghazali. Jadi kalau misalnya nggak mengambil bahwa Imam Al-Ghazali adalah sesuatu, ada juga yang nggak ngambil nih. Tapi berarti kalau ngelihat Salahuddin Al-Ayyubi itu kan outputnya jatuhnya kan? Outputnya. Dan bahkan ulama mengatakan sebenarnya nggak butuh Salahuddin. Siapapun nanti setelah itu, walaupun nggak Salahuddin, maksudnya misalnya generasi itu pokoknya jadi generasi bagus itu. Samsudin, Nuruddin, Thoriquddin, itu pasti jadi karena dia tinggal ibaratnya ngegongin aja, Mas. Karena sudah dibuat sudah. Makanya kata para ulama, Salahuddin itu hanya kepalanya saja, dan kepalanya pada masa itu bukan cuma Salahuddin aja. Salahuddin nggak ada yang lain. Yang lain ada. Nah, itu artinya apa? Perjuangan dalam Islam itu bukan perjuangan figur. Ya, figur itu hanya tinggal dia melaksanakan. Siapa yang jadi juru bicara gitu aja kan? Dan kan prosesnya begitu, Mas. Nah, sekarang kita nggak akan mungkin ada kekuatan politik, militer, apalagi tanpa ilmu, tanpa itu tadi kesadaran keilmuan untuk kita itu mau bersaudara. Nah, dan kan selalu teman-teman ini bawa-bawa gitu ya, bersaudara sih bersaudara, tapi harus seakidah. Emang umat Islam itu beda akidah? Apakah hari ini kita anggap umat Islam itu kafir? Kan kita satu akidah dengan segala perbedaannya kan? Terus kalau Anda katakan bersatu itu di atas Quran dan Sunnah, itu benar. Faktanya tidak ada umat Islam hari ini tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. 4 mazhab itu Quran dan Sunnah. Atau beda kali sebenarnya. Kecuali Anda menganggap kalau ada persatuan di atas Quran dan Sunnah versi Anda, dan tunjukkan itu. Di zaman mana model seperti yang Anda inginkan itu? Kan nggak ada, Mas. Yang ada itu umat Islam selalu bersatu dalam begitu banyak perbedaan. Udah ini ya, fitrahnya begitu. Fitrahnya begitulah. Nggak usah begitu, mohon maaf walaupun ini agak sedikit pedes ya. Mereka yang mengatakan Quran dan Sunnah saja bersatu di atas ini, apakah mereka bersatu sama mereka? Enggak kan? Mereka saling tikai kok. Bahkan ada faksi-faksinya, ada kelompok-kelompoknya. Sama dengan kelompok yang lain. Kita tidak hanya mengatakan hanya mereka. Kelompok yang lain juga pecah, NU juga ada pecahannya, Tabligh juga ada pecahannya. Kalian juga, bahkan jumlah kalian sedikit gitu ya. Itu juga berpecah, saling tikai dan sadis antara mereka itu juga kan. Nah ini kalau sekarang saat untuk menghindari ya, ini dari topik obrolan kita ini supaya kita juga nggak terjebak untuk melihat apakah ini benar atau nggak asumsi kita. Contoh begini, Zat. Misalnya dituduh bahwa para pejuang ini berbeda akidah. Ini kan tuduhan nih. Gini. Menuduh orang lain kafir kepada sesama muslim, menuduh orang lain kafir itu ada dosanya kan? Dan bukan cuma dosa, akan kembali kekafiran itu kepada orang itu. Nah, ganjarannya apa, Zat? Ganjaran dosanya apa tuh misalnya? Itu dosa bisa jatuh kepada kekafiran, Mas. Bahkan sebagian ulama menghukumi kalangan zahiriyah ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan dia kafir, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir,"
maka itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau tidak benar seperti yang dia tuduhkan, maka akan kembali kepada si penuduh. Berarti si penuduh apa? Kafir jatuhnya. Jadi itu dosa kafir. Bahkan mazhab Dhahiri mengharuskan dia harus bersyahadat ulang. Karena dia sudah kafir. Ya kemarin kayak saudara kita juga, Hussein dituduh juga gitu kan. Berarti dia semestinya itu itu dosa, tuduhan takfir. Ya kalau memang itu terjadi ya, itu bukan tuduhan main-main dalam Islam. Itu bahkan sampai ada ulama mestinya nggak ringan ngomongin itu. Dia bisa murtad. Hukumnya jatuh murtad. Makanya mentakfir orang itu nggak main-main. Yang bisa melakukannya harus ada lembaga. Itu ulama saja tahu nih ada si fulan melakukan kekafiran katakan. Itu nggak bisa dari jarak jauh. Oh dia kafir, nggak bisa. Itu pasti ada mekanismenya. Dengan cara apa? Dipanggil oleh ulama itu di sidang dan kemudian ditelisik apakah dimungkinkan ada udzur-udzur dia mengucapkan itu. Siapa tahu dia dipaksa, siapa tahu dia nyari perhatian atau apalah. Setelah diyakinkan bahwa dia itu meyakini apa yang diucapkan, baru divonis kafir. Itu pun lewat lembaga, setelah lewat pengadilan bahasanya. Jadi itu dosa-dosa besar. Bukan cuma dosa besar, dosa sangat-sangat besar. Itu kan sangat besar. Itu satu lagi. Kedua, ketika kemudian misalnya gini, ada satu content creator yang kita lihat seperti apa gitu penyerangannya terhadap sesama muslim gitu. Apakah itu mencontoh Rasulullah? Apakah pernah Rasul melakukan hal seperti itu terhadap sesama muslim, kemudian mempermalukan di depan umum dengan semua dicari bolongan kesalahan? Setiap muslim pasti punya kesalahan atau beda pendapat atau mungkin beda penafsiran gitu. Yang ketika Rasulullah menemukannya kemudian menjadi alat untuk memalukan di depan umum gitu. Apakah itu sunnah seperti itu? Betul. Apakah Nabi pernah melakukan seperti itu? Kalau memang nggak pernah, berarti Nabi apa yang dia ikutan? Apa Rasulnya sama atau enggak gitu kan? Apakah itu benar ajaran sunnah yang seperti itu? Mentahzir terbuka, mempermalukan sesama yang bersyahadat, mempermalukan depan umum. Apakah itu pernah Nabi lakukan? Sebenarnya tanpa perlu saya jawab atau siapapun menjelaskan kepada antum atau beliau atau siapapun lah, kita sudah tahu jawabannya bahwa tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulama sekalipun lah atau sahabat melakukan itu. Itu jelas terang benderang, dan saya yakin yang melakukan itu pun itu tahu bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi gitu kan, selalu seseorang itu melakukan hal-hal seperti itu dengan dalil mas sebenarnya, dengan dalil yang dipahami secara terbalik, secara tidak benar gitu. Misalnya atas nama amar ma'ruf nahi munkar, atas nama menasihati, atas nama mentahdir. Nah, sebenarnya mereka ini harus dijelaskan atau belajar dulu kepada gurunya bagaimana kaidah-kaidah tahdzir. Mekanismenya. Iya, kaidahnya dulu, kemudian mekanismenya, dan kemudian siapa yang boleh melakukannya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Harus ada kaidahnya, harus ada tata caranya. Kemudian termasuk tadi menasihati. Baik, yang pertama yang sering dipakai amar ma'ruf nahi munkar atas nama menegakkan kebaikan, melawan kemunkaran, maka mereka speak up gitu kan, berbicara tentang kemunkaran tersebut. Yang perlu kita tahu mas, bahwa kemunkaran itu hanya boleh ditegakkan untuk sesuatu yang tidak multitafsir lagi. Apa istilahnya? Yang udah fix. Qat'i istilah agama. Yang kita ketika mendengarnya, melihatnya tidak ada penafsiran lain. Sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Atau kita lihat di mata kepala kita sendiri, dengan mata kepala kita sendiri ada orang menenggak minuman keras. Botolnya jelas ada tulisannya. Dan kita tanya, itu apa minuman keras? Terus kita lihat efeknya mabuk. Maka itu kemunkaran. Karena tidak ada ulama yang menghalalkan khamr kan? Dan itu berlaku kaidah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian lihat kemunkaran, rubah dengan tanganmu, cegah. Tapi itu bukan satu-satunya cara, karena nggak semua orang punya power. Kalau kamu nggak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa minimal membenci di hati, dan mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita lihat amar ma'ruf nahi munkar itu nggak butuh ilmu, dan itu siapapun bisa melakukannya, tidak akan mengundang perdebatan intinya kan. Misalnya Mas Ari ini ada teman dia mabuk depan Mas Ari itu ngajak, ayo minum Mas. Terus saya nggak minum. Saya nggak boleh, agama saya nggak membolehkan. Anda pergi, nggak akan ada orang baik yang mengatakan Anda itu sok suci dan sebagainya. Apalagi perilaku Anda baik misalnya. Anda, mohon maaf Mas, saya nggak bisa, saya ada kepentingan. Anda pergi, kan? Beda dengan rokok misalnya. Anda nggak bisa ada ngerokok tiba-tiba
Anda pegang, Anda matikan rokok itu atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kita memegang misalnya rokok itu haram. Kenapa? Karena hukumnya diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Artinya amar ma'ruf nahi munkar hanya boleh ditegakkan kalau sudah tanpa multitafsir lagi. Artinya data kita valid. Lalu bagaimana atas nama amar ma'ruf nahi munkar kita komentari seseorang padahal kita nggak tahu fakta yang sebenarnya. Bisa jadi yang kita lihat tidak seperti apa yang terjadi. Masih belum fix gitu Nggak maksudnya. boleh, Mas. Belum ditabayunkan. Tadi makanya gitu, amar ma'ruf nahi munkar harus ditabayunkan. Harus ditabayunkan. Kalau kita mau bicara amar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya tidak perlu ditabayunkan karena sudah jelas, maka itu pun tidak boleh dengan caci maki. Harus fokus ke titik yang kita permasalahannya. Koreksi tadi itu. Misalnya kayak saya mengkoreksi beberapa pihak yang itu saya yakinkan bahwa ini bagian daripada ilmiah. Saya tidak pernah mengomentari pribadi orang tersebut. Walaupun karena saya mengomentari apa yang menjadi fokus kesalahan beliau. Yang kesalahan itu menurut saya itu sudah nyata. Dan saya juga tidak mengklaim apa yang saya jelaskan pasti benar. Silakan datangkan bantahan untuk apa yang saya sampaikan. Kan data enak. Bukan pribadi. Bukan, nggak boleh dalam Islam. Kalau menyerang pribadi itu jelas tidak dibenarkan. Nah, menasehati itu pun kalau itu kaitannya dengan pribadi kan, karena mungkin ini kaitannya bukan dengan dunia ilmu, maka dilakukan dengan 4 mata. Diajak sembunyi-sembunyi, diam-diam, kemudian dinasehati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menasehatiku secara tersembunyi, maka dia telah menasehatiku. Dan siapa yang menasehatiku di depan umum, maka dia telah mencelaku. Artinya telah sengaja mempermalukanku. Dan itu nggak boleh dalam Islam. Makanya kita lihat Nabi SAW itu kan subhanallah ya, beliau itu kadang tahu sahabat itu melakukan kesalahan, hal yang sangat beliau tidak redhoi. Beliau itu biasanya nggak pernah nyebut nama sahabat itu. Beliau biasa mengatakan gini, kenapa sih orang itu begini gitu? Kenapa sih kaum itu begitu gitu? Karena saking tidak inginnya Nabi SAW menginformasikannya aibnya orang. Dan itu jelas pendalilan atas nama amar ma'ruf nahi munkar, nasihat atau tahdir. Saya yakin beliau itu nggak tahu kaidah-kaidah tahdir itu seperti apa. Baca dalam sejarah, tahdir itu ada mengingatkan penyimpangan kelompok lain. Yang melakukannya itu nggak mungkin tukang ojek, nggak mungkin petani, pesilat, karate, taekwondo. Yang benar kan ulama. Ulama yang sudah benar-benar udah ada keilmuannya gitu. Keilmuannya nggak ada ceritanya. Ulama dengan ulama gitu ya? Ya ulama-ulama, nggak ada mungkin orang awam berani ngomentari ulama. Apakah kaidah seperti ini tidak ada di salah satu pengajian? Sampai maksudnya dengan mudahnya mentahzir tanpa ada kaidah dan mekanisme yang semestinya sudah diatur. Mungkin nggak itu? Apa nggak sampai ke sana? Saya melihatnya begini Mas, bahwa pengajian-pengajian itu kan kadang ada kecenderungannya ya. Ada pengajian yang kajiannya tasawuf, kajian tazkiyatun nufus, sehingga kemudian efeknya ya mungkin dia nggak mudah nyalahkan orang. Tapi ya itu tadi bisa jadi efek negatifnya ya, lihat kemunkaran dibiarkan, karena koreksi diri sendiri dulu gitu. Diri sendiri, dan itu mungkin bisa dikatakan tidak tepat atau bahkan salah. Nah, ada juga yang punya kesemangatan tadi itu pemurnian, ya kan? Pemurnian dan entah bagaimana bisa jadi ustadznya terlalu ngejos, terlalu ini sehingga kemudian mengangkat tema-tema tahdir, tema tabdi, membid'ahkan gitu tanpa menimbang bahwa sebelum memperkenalkan masalah-masalah seperti itu harus dikenalkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Jangan kita itu diajak untuk masalah-masalah yang punya potensi merenggangkan ukhuwah sebelum kita mantap dan matang dalam masalah ikatan akidah dan persaudaraan. Makanya kan ulama itu membahasakan begini, sahabat itu terjadi perang di antara mereka. Iya, ada perang Jamal, perang Siffin. Bahkan antara kalimat-kalimat sahabat itu kadang tajam-tajam Mas. Tak bakar rumahmu, atau kadzabta, engkau pendusta gitu. Atau kalimat yang kalau kita lihat, sahabat kok begini gitu ya. Nah, itu tidak boleh dipahami kecuali dalam konteks bagaimana persaudaraan antara mereka. Ini antara manusia yang mereka ini bukan cuma bisa berbagi dunia, mereka bisa berbagi nyawa, siap mati untuk saudaranya. Kita kan tahu bagaimana sahabat tuh. Ada yang berbagi harta, berbagi rumah, bahkan berbagi istri, siap punya 2 saya cerai nanti nikahin untuk Anda. Ini antara sahabat itu sudah seperti itu. Kalau toh kemudian antara yang seperti itu ada kalimat-kalimat yang mungkin menurut kita anggap keras, kita bisa pahami. Seperti kita memahami gini Mas. Saya mau nanya sampean, tolong terus terang supaya terang terus. Gimana tuh? Orang yang paling banyak ribut dengan Anda itu kalau kaitannya dengan hubungan, siapa yang paling ribut, paling sering Anda ajak ribut? Selain istri ya, kalau istri pasti. Siapa? Mungkin punya kakak, punya adik, punya? Ada. Dari paman punya?
Paman ada juga. Tetangga itu pasti punya juga. Ada juga. Dari nama-nama yang disebutkan yang paling sering ribut siapa? Yang ribut saudara lah. Saudara. Kena itu. Artinya apa? Kita itu ribut antar saudara nggak mungkin gara-gara antum marah ke kakak hari itu juga berakhir persaudaraan. Kenapa? Ikatan persaudaraan di antar kita terlalu kuat untuk bisa terhapus gara-gara karena antum ketika marah ke adik, kamu ini malas kenapa? Kenapa begini? Bahkan mungkin dengan diksi yang lebih keras daripada itu. Antum tahu nggak mungkin adik itu akan kabur dari rumah dan menganggap antum bukan kakaknya lagi. Karena ikatan itu. Dan itu nggak mungkin dilakukan ke anak tetangga. Anak tetangga malas sekolah terus antum teriak. Marahin gitu. Apa urusannya gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, itu harus dipahami. Di kalangan para sahabat itu ikatan keimanan seperti itu, Mas. Sehingga bahaya kan ketika orang dikenalkan perang Siffin, perang Jamal, yang ini agendanya bahkan lebih jauh lagi. Ini agendanya sudah politik kan. Bagaimana sahabat diadu oleh musuh-musuh Islam. Tanpa membaca bagaimana persaudaraan antara para sahabat. Nah, kasus yang sama adalah itu yang kita harapkan dari teman-teman ini. Boleh, bukan tidak boleh membahas masalah tabdi', perkara-perkara bid'ah, karena bid'ah itu jelas diingatkan oleh Nabi. Tapi yang yang bijaksana, sebelum dia dikenalkan tentang masalah tabdi', apakah sudah beres masalah ukhuwah, ikatan persaudaraan, ikatan akidah. Dan ini diantara masalah kita hari ini. Makanya kan ada orang ikut daurah 3 hari, sudah paham tentang masalah bid'ah. Saya tuh heran, Mas. Masalah bid'ah itu 3 hari gimana cara belajarnya? Kecuali yang belajar itu Syekh Azhar gitu ya. Mungkin bisa selesai 3 hari. Tapi kalau sekelas ustadz saya jamin, apalagi santri, apalagi orang awam, nggak akan selesai dalam 3 bulan ngaji bab bid'ah. Loh kenapa? Karena bab bid'ah itu sebelum tentang kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Itu ulama untuk menjelaskan apa kata kullu itu semua artinya. Setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dolalah. Untuk kata kullunya saja Imam As-Subki menulis kitab namanya Ahkamu kullu wa ma'alaihi tadullu. Hukum kullu dan apa makna kullu yang ditunjukkan. Jadi nanti dijabarkan tuh. Kullu dalam pengertian khusus. Kullu dalam pengertian umum. Kata itu 84 halaman. Kitab gundul. Yang kitab gundul, jangankan gundul. Kita ini gondrong aja karena nggak bisa baca. Oke, itu baru 1 kitab. Terus nanti kata khusus dan umum. Kan kita itu dalam bahasa bukan cuma bahasa Arab. Mengenal adanya kata khusus yang bermakna umum atau kata umum bermakna khusus. Misalnya apa? Kita bilang dari pagi aku belum lihat batang hidungnya. Itu bukan berarti ada hidung jalan sendiri kan? Artinya kita hidung itu untuk mewakili seluruh badan. Ya. Jadi kata yang khusus untuk menyatakan umum. Nanti ada kata umum yang menyatakan khusus. Misalnya Indonesia ketemu sama Malaysia dan menang 0-1. Itu nggak mungkin Indonesia yang satu negara perang, enggak. Itu maksudnya mungkin kesebelasan. Bola atau poli atau sebagainya. Itu kan butuh ilmu. Untuk ilmu itu saja Al-Imam Qarafi menulis kitab Aqdul Mandhum fil Khususi wal Umum. 2 kitab ini saya ngaji sama santri saya butuh waktu sekitar 9 bulan. Khusus di situ aja. Baru 2 ini belum masuk ke hukum tabdi' loh ya. Ini baru ibaratnya baru muqaddimahnya saja. Kemudian itu dikompres menjadi pertemuan 3 kali pertemuan. Itu saya bingung. Itu gimana cara menjelaskannya itu bagaimana? Udah 3 kali keluarnya langsung jadi polisi langsung. Kalau bahasanya itu jadi hakim, jadi ini polisi haram langsung. Subhanallah. Dan ini saya sampaikan kan mereka suka salah paham. Emang nggak ada bid'ah? Kan jelas Nabi mengatakan ada, tapi nggak semuanya itu bisa Anda ketahui dengan sesederhana itu. Karena tentang konsep masalah bid'ah ini, ulama mengarang kitab-kitab dan ulama itu kan mereka ini simple kok. Nabi jelas mengatakan semua bid'ah sesat. Kok Anda mengatakan bid'ah masih ada yang tidak sesat dan tidak? Itu kan sama dengan mengatakan apa? Yang haram itu sudah jelas, ngapain kok masih ngikuti fatwa ulama? Ada yang haram, ada yang halal. Iya betul, yang halal itu banyak disepakati. Yang haram juga ada yang disepakati. Tapi kan ada turunan-turunannya, Mas, yang membutuhkan fatwa kan? Nggak enak kita lihat Quran, lihat hadis, yang halal ada, yang haram ada. Nggak sesederhana itu. Lalu bagaimana dengan perkara bid'ah? Yang itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Contoh misalnya, ini contoh. Ketika awal mula kemunculan keran, antum tahu keran wudhu itu? Iya itu. Ya, awal kemunculan kan sempat ramai di dunia Islam. Apakah itu boleh digunakan atau tidak? Ulama sebagainya mayoritasnya mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masuk ke dalam perkara ibadah, digunakan untuk wudhu. Mungkin kalau dalam pikiran orang-orang ini itu kan gampang sebenarnya. Itu kan cuma perkara fasilitas, bukan perkara agama, gitu kan? Kan tinggal diputuskan ini perkara dunia, maka boleh. Dengan Anda mengatakan itu, Anda sudah menganggap ulama itu kayak nggak sepintar Anda gitu kan? Bukti kalau mereka itu membahasnya
Itu menunjukkan kalau itu bukan perkara sesederhana yang dipikirkan. Berarti menggunakan kaidah. Itu debatnya lama, Mas. Itu sampai kurun waktu sekitar baru selesai 15-an atau 20 tahun. Keran. Masalah keran saja. Dan itu baru selesai setelah madhab Hanafi. Madhab Hanafi yang ada di Mesir mengatakan, kayaknya keran ini boleh dong. Kok boleh deh? Karena begini. Itu untuk mengatakan boleh, itu madhab Hanafi menyusun kitab khusus untuk, kalau bahasa kita, penelitian. Jadi bukan cuma ngoceh 1 menit. Penelitian untuk menyatakan bahwa keran ini boleh. Ini loh dalilnya. Setelah itu Hanafi, yang negara-negara mazhab Hanafi cenderung membolehkan. Mekah, Madinah nggak bolehkan. Makanya Mas Aris kalau lihat di masjid-masjid dulu itu biasanya di sampingnya ada kolam ya. Kolam. Karena mereka nggak bolehkan keran. Nah setelah itu berangsur-angsur dunia Islam menerima penjelasan itu. Karena kan mungkin nggak bisa seviral hari ini kan. Draft itu, fatwa itu tidak langsung bisa diterima. Mungkin berangsur-angsur, oh ternyata boleh begini. Makanya keran itu dalam bahasa Arab namanya Al-Hanafiyah. Karena pertama yang bolehkan adalah madhab Hanafi. Masya Allah. Yang kayak gini ketika kita sampaikan, kalau teman-teman nyimak itu, kok gitu aja, itu kan mudah aja. Ya dengan begitu Anda sudah mengatakan ulama dahulu itu nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti Anda. Coba Anda ini jadi mujtahid aja, jangan jadi komentator gitu. Contoh lagi Mas, dulu ada namanya tolasiyah atau apa gitu. Jadi kopiah itu Mas Ari tahu ya, kopiah kecil yang biasa dipakai oleh, contohnya Allah yarham yang sudah meninggal dai kita yang terkenal tuh, yang zikir yang suaranya Ustaz Arifin Ilham rahmatullah alaih. Itu kan kopiah dulu itu nggak boleh itu Mas. Kopiah jenis yang rajut itu. Ya yang kecil yang dia bulat. Kenapa? Karena itu dipakai oleh orang-orang Yahudi dulu. Dulu nggak boleh kopiah itu di abad pertengahan di masa Ibnu Hajar ke atas, Ibnu Hajar al-Asqalani itu nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap itu pakaiannya Yahudi. Mirip. Nah, sampai kemudian setelah itu kan ada diskusi panjang apakah ini masuk perkara bid'ah atau tidak dan sebagainya. Keputusannya pada akhirnya adalah mengatakan bahwa ini sudah dibolehkan. Lewat penjelasan yang juga panjang lebar bahwa kopiah yang digunakan umat Islam itu tidak harus yang bersorban. Karena kalau umat Islam itu ada kopiahnya, ada lilitan kainnya. Atau kalau nggak ada lilitannya itu harus bentuknya besar. Bentuknya menunjukkan bahwa nggak cuma kecil gitu. Sekarang ada nggak kira-kira ustadz yang masih mengharamkan? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa ada kedewasaan ya dalam prosesnya itu kan. Ada yang pada awalnya itu di bid'ah haram, ya tasyabbuh. Tapi kemudian begitu zaman berganti, enggak, ini bukan bid'ah lagi. Iya. Bahkan teman-teman itu yang pakai Mickey Head gitu kan. Dulu kan mungkin kita lihat penentangannya masih sangat kuat. Ini udah bahkan mereka pakai juga gitu. Oh jadi memang harus dipandang secara holistik ya dalam memandang sesuatu itu enggak. Nah, yang bisa melakukan itu kan hanya ulama. Dan bayangkan kalau kemudian orang awam yang tidak mengerti kaidah berfikir bahkan, apalagi kaidah-kaidah usul dan qawaid, terlibat dalam proyek yang seperti itu. Makanya dalam ucapan yang terkenal Grand Azhar, Syekh Ahmad Thayyib hafizahullah taala mengatakan bahwa proyek kebangkitan umat itu adalah proyek yang harusnya bersih dari campur tangan orang awam. Orang awam itu nggak boleh ikut-ikutan. Karena mereka ini bukan membantu, mereka bakal ngerecokin. Dan panduan kita adalah ulama. Terus kemudian pihak-pihak ini selalu yang dicurigai adalah ulama. Mengangkat beberapa oknum-oknum yang error, yang salah. Iyalah betul, kita ini bukan jemaah manusia yang seperti Mas Ari sampaikan. Kita ini kalau dicari aibnya, siapa dari kita nggak punya aib? Yang sedang berbicara ini berlumuran aib semuanya. Tetapi ya itu tadi, kita harus kembalikan bahwa bagaimanapun komunitas ulama itu adalah komunitas yang masih lebih kita percaya daripada komunitas manapun. Iya kan? Yang baik masih lebih banyak daripada yang tidak baik. Kalau kepada ulama, ahli ilmu saja kita itu tidak percaya. Terus siapa lagi yang mau kita percaya, Mas? Nah, apalagi ada kaidah, mumpung saya ingat, masih ada waktu saya. Oh, bebas. Sampai besok subuh. Boleh. Menarik soal ini kayak storytelling tadi. Ada kaidah, Mas. Yang ini sebenarnya kalau Mas Ari pakai atau mereka yang bermain dunia bisnis pakai, kita kan selalu begini. Biasanya orang-orang baik itu karena sering nonton sinetron, orang baik itu gampang ditipu ya. Biasanya gitu. Selalu digambarkan, wah orang baik soalnya husnudzon. Nah, ada kaidah kalau ingin kita pakai, kalau itu kita pakai, kita nggak akan digituin tuh. Kaidahnya begini, Mas. Kalau ada informasi dibawa oleh orang awam atau tentang orang awam atau dibawa oleh orang alim berilmu atau tentang orang alim, orang berilmu, kaidahnya berbeda. Kalau orang awam, kita suudzon dulu sampai terbukti benar, boleh kita husnudzon. Oh gitu. Iya. Kalau kepada ulama, kita husnudzon dulu sampai terbukti salah, dia khianat, baru kita nggak percaya. Dalilnya kalau butuh dalil, saya bisa habiskan waktunya untuk bahas dalil.
Di antaranya adalah kenapa manusia itu sifatnya adalah dzuluman jahula. Allah mengatakan manusia itu zalim, bodoh. Maka berhadapan dengan orang yang secara umum bodoh dan zalim, maka kita harus suudzon. Contoh, ada orang Mas, walaupun penampilannya itu meyakinkan, pakai sorban, pakai jubah, pegang tasbih yang segede kepalan tangan gitu kan. Masuk ke sini kemudian ngomong ke Mas Ari, saya kenalkan nama saya adalah Syekh Mukidi bin Mulyono. Nah gitu kan. Ini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Dari penjual bakso dia teng. Ya memang banyak kok nama itu kan. Nah itu kemudian saya ini menawarkan bisnis kepada Anda. Bapak tinggal di mana? Itu enggak penting. Yang penting saya membawa sesuatu informasi yang menguntungkan. Apa itu? Silakan invest. Saya ini punya dagang yang begini. Dia cerita, Anda invest cukup 10 juta. Maka Anda dalam setiap bulan akan dapat 100 juta. Saya jamin. Gitu. Dia ngomong, Anda silakan masukkan 10 juta, nanti bulan ini langsung dapat 100 juta tiap bulan. Kira-kira yang Mas Ari apakah langsung join karena terpengaruh dengan itu, atau menelisik dulu, atau memastikan data dulu? Atau, iya Pak, saya kasih Pak 10 juta. Besok ya salaman langsung kira-kira, atau gimana? Atau ngecek dulu? Ya ngecek dulu lah. Iya pastilah Mas. Kalau bisnis urusannya ya. Ya karena kalau antum langsung percaya kayaknya sama juga gitu ya. Tinggalnya nggak akan di sini, tinggalnya di mana gitu kan, yang masih agak susah hidupnya. Itu kan logis. Bapak pasti kan siapa teman saya, minimal gitu, siapa teman saya yang di sini yang sudah join ke Anda konfirmasi dulu kan, atau di mana kantornya. Itu kaidah dasar. Makanya kalau ada orang awam yang membawa informasi, curigai sampai terbukti benar. Dan data kan kita butuh data kan. Nah itu kenapa umat Islam itu sebenarnya nggak boleh kena tipu. Makanya saya heran kalau orang tertipu karena dalil agama husnudzon. Husnudzon yang mana? Wong agama menyuruh Anda untuk suudzon dalam perkara amanah artinya harta dan sebagainya. Beda kalau orang lewat depan rumah gitu. Nah itu husnudzon aja lewat. Ngapain kita suudzoni? Kecuali kalau dia sudah mondar-mandir sampai 10 kali, ya kita harus suudzon. Sudah lain kaitannya kan, karena dengan keselamatan. Itu kaidahnya Mas. Kalau kita pakai ini, kita tuh nggak akan ceritanya ditipu orang. Dan Imam Syafi'i itu jelas mengatakan bahwa wajib dalam kehidupan ini mengedepankan suudzon kepada informasi apapun, apalagi kalau kaitannya dengan agama dan harta. Tapi kalau kepada ulama nggak boleh begitu. Kebalikannya. Kepada ulama dalilnya adalah yahmilu hadal ilmi min kulli khalafin udulah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Yang mengemban ilmu agama atau yang membawa agama ini sepanjang zaman adalah orang-orang baiknya. Sehingga Rasul lewat hadis ini mukjizat beliau ya, mengatakan yang membawa agama itu bukan cuma punya kapasitas secara intelektual, tetapi juga punya kesolehan secara pribadi. Makanya kalau melihat ulama-ulama kita itu kan nggak ada orang-orang yang nggak karu-karuan kan? Ya ada dengan segala aibnya, tapi secara umum kita ketahui mereka soleh secara pribadi. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang antum kenal, Ustadz Reza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, atau guru-guru kita seperti AA Game, kan kita kenal tuh kiprah dakwanya, kebaikannya, atau Gus Baha, atau siapa lagi ya, kita sebut supaya kena semuanya. Ustadz Ali Hidayat, Ustadz Khalil Nafis datang terus gini, Mas, saya ini lagi ada masalah ini. Ada masalah apa Kiai Ustadz? Saya lagi butuh uang, nggak banyak sih, 1 miliar gitu misalnya. Kalau 1 miliar kan nggak banyak di Mas Anu kan. Tapi kok kayaknya agak pucat gitu langsung. Oke, saya turunkan. 1 juta itu? 1 juta. Minta uang 10 juta. Bisa nggak Mas Ari kira-kira Ini dia bukan WA loh. Kalau WA bisa aja penipuan kan. Ini datang depan Anda. Kira-kira kalau ada Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz yang namanya kita sebutkan, minta 10 juta detik ini. Dan Anda punya loh dengan catatan. Mas Ari kasih nggak? Dikasih. Kasih. Kenapa? Karena kita percaya. Kecuali kalau terbukti, kita punya bukti, informasi di berita bahwa Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Khalid ini sedang pelarian atau apa kan itu kan. Selama kita tidak punya bukti dan data, kita harus husnudzon kepada ulama-ulama kita. Kenapa Mas? Karena kalau ulama kita ini kita suudzoni, nggak ada ulama yang selamat. Ulama kita ini menjadi sasaran tembak semua banyak pihak. Menjadi sasaran tembak orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang iri dengki dan sebagainya. Kalau kemudian kaidahnya kita samakan dengan orang awam, kita nggak akan punya guru. Kita nggak akan punya ulama, apalagi yang kedua manusia. Ulama itu manusia, yang tentu mereka punya aib-aib, punya kekurangan yang sama dengan kita. Hanya kemudian Allah muliakan dengan ilmu, ya kan? Yang ilmu itu kemudian dosisnya membuat kesalahan mereka semakin lebih sedikit. Tapi tetaplah mereka manusia. Nah ini yang kadang miss dari teman-teman itu, dicari terus kesalahannya, keplesetannya, subhanallah. Sehingga kalau begitu, mana ada orang yang mau berdakwah, mana ada orang menyebarkan ilmu. Saya kalau dicari ceramah-ceramah saya yang keseliu,
ayat kebalik, hadis salah atau subhanallah. Ustadz Hadi Hidayat aja berapa kali kan dikuliti tuh yang salah hadis. Betul, saya dapati banyak kesalahan, tetapi ketepatan dan kebenarannya jauh lebih banyak gitu. Seperti juga ustadz-ustadz yang lainnya. Maka itu harus kita pahami. Jadi ketika misalnya banyak kebenaran disampaikan, kemudian ada miss atau juga kekeliruan yang jumlahnya lebih sedikit, maka hilang semua kebaikannya itu. Hilang kebaikannya. Padahal itu ulama kita. Ya kan ulama. Yang dicari adalah yang dianggap udah berarti jangan ikut beliau, ikut kita aja, begitu jatuhnya. Betul. Kenapa dan ya? Kita kan tahu Mas tentang berita itu ada perintah tabayun kan. Dan jelas ayatnya itu kan jelas. Ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasik. Kalau datang orang fasik binaba dengan satu berita besar. Naba ini bukan khobar, berita yang kaitannya dengan kemuliaan orang, dengan kehormatan, dengan agama, apalagi sedang berjihad. Apa yang kita lakukan? Fatabayanu. Kita melakukan proses tabayun. Nah, ulama menjelaskan kata fasik itu apa sih? Fasik itu ada dua, Mas Ari. Fasik itu adalah berita orangnya fasik, orang yang fasik. Yang kedua adalah beritanya yang fasik. Nah, ini harus dibedakan. Kalau orangnya memang orang jahat, fasik itu orang yang sudah dikenal sangat jahat lah. Misalnya udah jelas dia kerjanya ngobok-ngobok Islam, jelek-jelek Islam, ini fasik. Bawa berita, mau berita baik ataupun berita buruk, maka yang kita lakukan harus tabayun. Gak boleh kita terima. Ini satu. Kalau ini jelas saya rasa. Jelas kita paham kan ya. Yang kedua adalah orangnya tidak fasik, bisa jadi orangnya orang soleh, orang baik, tapi beritanya berisi hal yang tidak baik. Misalnya apa? Tentang masalah rumah tangga seseorang, masalah penipuan, masalah ini, masalah itu. Walaupun yang bawa itu orang soleh, Mas Ari nggak boleh langsung ngangguk percaya. Kenapa? Orang soleh bisa salah nggak? Bisa. Sangat bisa. Orang soleh bisa salah data, bisa salah ngolah data, kan gitu kan? Kenapa? Karena ya setiap orang bisa miss. Maka yang kita lakukan adalah apa? Kalau yang dibawa oleh orang soleh itu berita baik, nggak apa-apa kita terima. Itu nggak, aku tadi ketemu sama Ustadz Fulan, Masya Allah, beliau tadi itu sedekah di sana. Itu antum nggak usah cross check. Udah kita percaya aja, berita baik, ya kan? Oh, saya tadi ketemu sama tetangga kamu begini, udah kita terima aja berita baik. Walaupun itu berita bisa jadi bisa salah tuh benar. Tapi kalau saya tadi lihat Ustadz di sana itu kayaknya beliau itu ngambil dompetnya orang. Nah itu walaupun yang menyampaikan itu tetangga Mas Ari yang tahajud nggak pernah putus, itu antum harus tabayun. Nah itu kaidah loh dalam karena berita nggak baik. Berita nggak baik. Nah sekarang berita-berita Masya Allah tentang ulama kita, tentang para pejuang kita, yang rujukannya BBC, rujukannya editan. Kalau toh kemudian valid sekalipun, saya bahkan sampai nantang Mas, Anda misalnya menyimpulkan bahwa pejuang di sana itu tidak benar, tidak baik, dengan adanya video misalnya rakyat Palestina yang diwawancarai mengatakan pejuang merampas bantuan gitu kan, atau mereka ini begini atau apalah. Saya bisa datangkan kepada Anda, ini jaminan dari saya, video 2 kali lipat lebih banyak daripada Anda miliki. Jadi kalau Anda misalnya bawa 10 video, saya bawa 20. Anda bawa 200, saya bawa 400. Itu jaminan dari saya sampai detik ini. Siapapun, dari ustadz manapun yang menyerang para pejuang. Artinya, kita tuh tanggung jawab dengan data gitu. Atau misalnya Anda berkesimpulan, oke, banyak belum tentu benar. Ya kan? Selalu begitu kan? Banyak betul benar. Ya kita katakan gini saja. Kita pakai dalil agama dan dalil logika. Kalau para pejuang di sana tidak didukung oleh rakyat Palestina, kira-kira bisa bertahan nggak, Mas? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena pejuangnya di sana itu adalah anak-anak negeri kan? Mereka ya rakyat Palestina yang berjuang. Kalau tidak didukung, itu para pejuang di sana sampai merampas bantuan atau sengaja mengorbankan mereka, itu mereka gali kuburnya sendiri. Karena perjuangan mereka adalah perjuangan gerilya. Nah, perang gerilya itu semua tahu, yang ahli strategi militer tahu, tidak ada kemenangan mutlak dalam peperangan yang dimenangkan dengan gerilya. Karena gerilya itu sebenarnya bukan untuk memenangkan peperangan, tapi untuk menunjukkan eksistensi dan untuk melemahkan musuh dalam jangka panjang sampai ada golnya kan. Makanya Indonesia itu nggak menang dengan gerilya. Itu yang tiba-tiba mereka jadi pengamat militer. Kalau perang itu perang gerilya itu diakui kok dalam dunia internasional. Jadi bukan ahlinya, ulama ahlinya. Jadi ulama, mau bilang ahlinya bukan ahli perang bicara perang. Terus para pejuang di sana kalau misalnya mereka itu tidak didukung, terus dari luar itu nggak mungkin, karena kita tahu pejuangnya di sana itu namanya nama-nama Arab. Kita nggak temu namanya siapa pejuangnya, Asep, Selamat, Mukidi, kan nggak ada itu kan, rata-rata Arab. Sehingga pejuang yang ada di sana itu ada murni orang-orang Palestina. Dan kalau bicara tentang orang yang tidak setuju gitu kan, ya iyalah, ya kita tahu bahwa ya di jalur Gaza di Palestina secara umum itu kan ada dari faksi-faksi yang lain. Dan di komunitas manapun, apalagi hari ini, itu akan ada orang-orang errornya. Orang-orang error itu tidak mewakili
umumnya pejuang. Berarti dia juga nggak nonton podcast saya, pernah dibahas itu juga. Siapa yang meng-create itu gitu kan? Mereka dianya yang komentar tuh. Kalau Mas Ari sudah dari awal, ngapain Mas Ari? Gini Mas, nggak usah podcast lah. Coba main dikit ke Telegram. Kalau sosmed yang lain kan agak sedikit rawan atau nggak bisa lah menginformasi. Lihat aja di Telegram, jangan terlalu sibuk, luangkan waktu dalam sehari itu setengah jam ngeliatin channel-channel bagaimana informasi-informasi pejuang-pejuang di sana. Itu saya yakin kok kalau beliau itu mau menginvestasikan waktunya setengah jam saja untuk melihat itu pasti akan tercerahkan. Minimal ada kalau mencari kebenaran. Apalagi kalau lihat podcast antum yang didatangkan tempo hari, ana lihat ada Ustadz Fahmi itu juga membahas itu kan. Ustadz Fahmi Salim. Banyak kok yang bahas. Bawa data semua itu Ustadz Bizar bawa data semua. Ini menarik Ustadz ya. Jadi sebenarnya dengan mendengarkan apa yang antum sampaikan ini mungkin bisa untuk kalau ya dengan hati yang lapang tentunya juga bisa mungkin meredam bahwa semuanya itu butuh tabayun dan juga mungkin hanya ilmu yang bisa membuat orang itu jadi humble gitu. Kadang-kadang karena mungkin dengan sedikitnya ya kadang-kadang dalam ilmu bela diri ban putih itu kan lebih ngegas dibanding ban hitam. Nah dari pemaparan ini mungkin ya bisa menjadi introspeksi sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman semuanya, Islam ini sempurna, Muslimnya yang nggak sempurna. Kadang ya kita pun juga siapa tahu ada kesalahan dari obrolan kita, mungkin ada kemungkinan itu. Tapi kemudian duduk bareng untuk mendiskusikan secara ilmiah dan mencari kebenaran tetap terbuka ya sama antum ya berarti ya. Betul. Dan ini guys, siapa tahu ini adalah sebuah wasilah di mana diskusi ini bisa menjadi ya mungkin menjadi pencerahan gitu ya. Kalau nggak cerah juga nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin rasa lebih suka dan lebih percaya dengan cara-cara perseteruan ya mau ngomong aja tetap seperti itu. Tapi ada hal yang Ana tuh begitu masuk juga gitu dengan apa yang Anda paparkan tadi. Termasuk tadi bagaimana kita berasa seperti main-main. Awal dari semua kemenangan itu adalah edukasi sebenarnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Salahuddin Ayyubi bisa memenangkan, merebut Baitul Maqdis dari pemaparan beliau tadi bahwa sebenarnya generasi dari Salahuddin Ayyubi ini generasi terbaik. Cuma Salahuddin Ayyubi adalah juru bicara dari generasi baik tersebut. Ini apakah kita akan muncul dari Indonesia? Apakah akan muncul dengan adanya perdebatan remeh-remeh seperti ya sanksi dia adalah segala macam yang merupakan perlemahan? Anda yakin dengan melemahkan itu bukan operasi dari pihak Israel? Kita kan nggak tahu ya. Betul. Semoga Ustadz, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hal yang baik, kita bisa ngobrol tabayun, bisa ngobrol yang lembut dan kemudian bisa ya, memutus jalinan konflik yang selalu ada. Yang kemudian dipaparkan terus gitu. Ya, saya titip ke Mas Ari juga. Siapa tahu kedepannya itu programnya ditambah, Mas. Jadi selain podcast diskusi yang monolog seperti ini kan, ini kan saya anggap monolog aja. Mulai kita rambah diskusi. Buka diskusi gitu. Diskusi kita undang. Kalau antum setuju, saya buka nih. Pasti. Saya sangat setuju untuk masalah ini. Saya akan karena saya yakin bukan cuma saya, banyak ustadz yang menginginkan ini, cuma untuk mengawali itu itu kan banyak faktor yang menghambat gitu. Saya yakin begitu nanti Mas Ari atau siapapun membuat podcast yang atau kegiatan diskusi ilmiah, kita datangkan dari teman-teman yang saling berseberangan dalam tanda kutip untuk hadir di meja diskusi. Memang tujuan kita bukan untuk ribut, tapi untuk menyamakan persamaan, mencari banyak titik persamaan. Kalau tidak bisa sama, minimal kita bisa memahami. Sepakat dalam tidak sepakat tadi. Oh ya, antum begini, kemarin saya kira Anda menggunakan dalil A, ternyata Anda menggunakan dalil B. Artinya kita sudah bisa sampai pada tingkat memaklumi perbedaan itu kan. Itu besar sekali kontribusinya untuk umat. Siap Ustaz, itu mungkin insya Allah mungkin akan menjadi satu hal yang saya udah punya rencana seperti itu. Takut antum kurang berkenan. Sangat berkenan. Dan nanti itu sampai bahkan umat akan mendukung karena kalau sudah ada diskusi ilmiah dan sudah terbukti bahwa yang begini mencela pejuang itu tidak benar karena berdasarkan podcast yang diadakan oleh Mas Ari antara Ustadz Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Khalid Basalan dengan dengan Syahrin Torik, maka siapapun yang mencaci maki pejuang itu bukanlah dari kelompok umat Islam, tapi pasti dari ini. Maka kita bisa menggerakkan umat minimal untuk apa? Ya untuk menyuruh diam dia.
Ya kan? Karena sudah kita sepakati. Kita itu tidak sedang mengatakan jangan mencela, jangan mencaci pihak pejuang, karena itu mustahil, Mas. Tapi yang kita inginkan, kita pastikan pencaci dan pencela itu bukan dari muslimin. Karena siapapun itu pasti ada yang mencaci. Rasulullah ada. Itu konsekuensi daripada keimanan kan. Tapi yang kita inginkan adalah kita samakan frekuensi dulu bahwa si rebel penjajah, para pejuang ini sedang berjuang dengan segala kekurangannya yang mungkin di antara kita berbeda itu, dan kita sepakat kita mendukung perjuangan mereka, misalnya dengan yang dukungannya bantuan atau minimal tidak bicara buruk tentang mereka. Semoga nanti bisa kita wujudkan, Mas. Bismillah teman-teman semuanya. Makanya mungkin untuk Anda atau siapapun atau konten kreator manapun yang merasa kemudian berseberangan dengan pendapat kami, monggo silakan. Ini mejanya kita siapkan untuk diskusi terbuka. Kita cari kebenaran aja. Jikapun nanti pendapat dari Ustadz atau dari kami mungkin ternyata kalah data atau juga mungkin kurang kuat, kita akan terima dengan legowo. Sangat begitu. Dan memang sengaja kita tidak pernah menyebut nama karena kita menyayangi teman-teman kita, saudara kita, nggak usah kita sebut namanya, mungkin sudah paham bahwa kita tidak mau akan menjadi ya kita meniru Rasulullah, nggak pernah nyebut nama asli. Kecuali dalam menyebut untuk kebaikan. Ini tadi ustadz yang namanya kita sebutkan. Benar sekali. Dan ini masih dalam ranah bahwa kita melakukan ini karena saling menyayangi dan sangat peduli dengan persatuan umat, insya Allah mudah-mudahan. Nanti secara pribadi saya akan komunikasikan dengan bersangkutan. Terima kasih Ustadz waktunya. Jazakallah khair ini untuk ilmu yang setebal daging. Ini saya sendiri banyak sekali mendapatkan pelajaran dan juga mungkin jadi bahan introspeksi secara pribadi. Dan seperti yang bilang tadi bahwa semoga ini akan menjadi hujah bahwa platform ini pernah menjadi wasilah untuk mengalirnya ilmu dan juga edukasi kepada umat, insya Allah. Tidak terus main-main. Jangan main-main. Ya, itu yang saya jelek ini. Mungkin itu jadi bahan ini saya secara pribadi. Sesekali di perkataan Imam Abdul Mubarak ditulis yang bagus, tempelin, tampilkan 2-3 kali gitu. Ya, benar-benar. Itu cara pribadi saya akan catat ini. Saya jadi ngerasa main-main nih. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika tidak sebenarnya monggo silakan share sebanyak-banyak ke circle teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz waktunya Ustaz. Jangan kapok untuk hadiri setahun tung. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.